YouTuber juga bisa menghasilkan ataupun mendapatkan sekaligus uang, gengsi, prestis segala macam. Bukan Podcast bersama Santosa Amin. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Podcast, karena setiap kita punya cerita. Dan hari ini saya berpenampilan seperti sedang liburan. Juga bintang tamu saya, waduh, berpakaian Hawaii. Everyday is Sunday. Iya, karena tema kita hari ini adalah tips menjadi seorang YouTuber yang akan dibagikan oleh bintang tamu saya kali ini. Kita akan kenalan dulu dengan bintang tamu saya. Ada Mas Awim Haryanto. Awim Haryanto dari Channel Branding IT. Channel Branding IT. Wah, menarik sekali nih. Dan perlu penonton Bukan Podcast ketahui bahwa Mas Awim ini adalah seorang YouTuber. Bisa diceritakan awal mulanya menjadi YouTuber? Tertarik dengan YouTube tuh kenapa? Pada awalnya mengenal YouTube sekitar tahun 2009 itu sudah mengenal YouTube, kemudian mencoba upload itu sekitar November 2012 itu. Sudah cukup lama ya? Iya, itu iseng-iseng aja, nggak ngerti itu YouTube apa, pokoknya kita simpan, kita tonton sendiri, kita pamer ke keluarga, teman, itu aja sebatas itu. Oke, hanya sebagai sarana untuk menyimpan file dokumentasi diri kita. Betul. Ya, dan keluarga. Lalu kemudian berpikir bahwa seorang YouTuber itu bisa dikatakan menjadi satu pilihan profesi. Itu di mana titik baliknya Mas Awim berpikir seperti itu? Ya sebetulnya di tahun 2014 sampai 2015 itu sudah dikasih tahu bahwa menjadi YouTuber atau video itu bisa dapetin duit, katanya dolar katanya. Nah, cuma waktu itu memang saya belum percaya ya, Mas Amin ya, belum percaya dalam pengertian kok begitu mudah saya dapat kabar bahwa si YouTuber anu sekian ratus dolar gitu, si YouTuber anu sekian ribu dolar gitu katanya per bulan. Jadi kita waktu itu belum percaya. Hanya dengan mengupload video-video yang hanya sekedar main-main saja gitu kan, Ya. kok bisa menghasilkan uang? Mana Ya. mungkin sih gitu Iya. Sebenarnya kita berangkat dari katakan orang yang biasa bekerja ya, bekerja keras baru dapat uang gitu. Jadi ketika diberitahu bahwa YouTube ataupun konten kita bisa menghasilkan uang, kalau mereka sebut gaji ya, gaji YouTube itu waktu itu saya tidak percaya. Nah, hingga sekira akhir 2019 saya coba mempelajari, membaca artikel, melihat YouTuber yang sudah sukses, eksis, kemudian saya coba mencoba mencari syarat-syaratnya. Nah, baru di 2020 itu tersadar bahwa memang bisa menghasilkan uang. Dan sejak saat itulah memutuskan menjadi seorang YouTuber sampai ya, sekarang. sampai sekarang. Wow, berarti sudah meraup dolar ya? Alhamdulillah, meskipun masih sedikit ya, mungkin ya UMR lah ya, tapi karena perjalanan yang panjang ini saya ingin berbagi. Jadi bukan karena besarnya gaji, karena memang gaji atau komisi YouTuber yang jauh lebih besar itu banyak sekali. Jadi saya mulai benar-benar aktif di tahun 2020 ya, ketika menyadari bahwa YouTube atau YouTuber ini bisa menghasilkan uang. Itu dilakukan di mana? Di kampung? Di Jakarta atau? Sampai saat ini kita ada beberapa tempat ya, sebagian ada di kampung, sebagian ada di Jakarta. Untuk kesadaran bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang itu di Jakarta, kemudian kita coba eksplor tanah kelahiran sendiri, terutama di
Troya dan Cilacap, kita coba angkat beberapa tema yang memang menarik. Tema apa sih yang biasanya banyak diminati oleh para viewer dari YouTube? Ya, kalau untuk bicara tema, sebetulnya ada beberapa yang umum ya. Kalau yang umum misalnya tema yang sedang trending atau viral gitu. Namun tema-tema lain dimungkinkan, atau kalau saya pribadi tidak membatasi ya tema-tema itu. Yang penting sesuai dengan pedoman komunitas itu. Apapun itu, karena orang memiliki preferensi ataupun referensi yang dia butuhkan. Jadi pada suatu titik nanti video dari berbagai sudut pandang atau tema tetap laku. Oh, artinya sebuah nama channel itu tidak mempengaruhi apa isi dari konten-konten atau video-video yang diupload dari channel tersebut. Kalau untuk YouTuber pemula, bahkan saya sarankan berangkatnya dari senang aja gitu ya. Meskipun mungkin YouTuber lain akan merekomendasikan dari awal di konsep ya. Karena bagi orang awam itu kata konsep sendiri bagi dia membingungkan ya. Saya lebih menganjurkan kepada ketika Anda senang, ketika Anda suka, belajar saja teknik upload. Nah, hanya kemudian nanti mungkin di beberapa video, ketika sudah 5 atau 10 video, mulai berpikir untuk mencari ciri khas ataupun ceruk ya. Itu saran saya. Saya kira itu berbeda-beda ya. Mungkin saran yang lain konsep dari awal gitu. Karena saya melihatnya, karena kita orang biasa, apalagi orang desa yang punya handphone katakanlah jadul ya, memori 1-2 giga gitu. Kalau kita bicara tentukan dulu konsep, saya kira berat ya. Itu mungkin bisa dilakukan oleh memang youtuber yang sudah profesional. Iya ya, sudah profesional atau dia punya fasilitas atau mungkin pergaulan dan pendidikan yang bagus. Kalau kita bicara konsep itu ya memang harus. Tapi kalau untuk orang kampung yang memang suka tentang foto, video, belajar saja teknik upload. Tapi nggak sedikit loh mas, orang kampung ataupun orang yang menjadi YouTuber dari desa katakanlah, kemudian dengan peralatan sederhana, dengan konten-konten apa adanya, sederhana dari kehidupan mereka masing-masing, justru viewernya dan subscribernya ribuan, bahkan jutaan gitu kan, dan mereka juga bisa menghasilkan dolar. Itu menurut Mas Awing tuh? Ya saya kira begini, kalau untuk misalnya konsep tentang pedesaan atau lingkungan hidup Anda ya, yang menurut Anda itu biasa-biasa saja gitu ya, atau mungkin cenderung membosankan. Tetapi jangan lupa orang di perkotaan sana, di kota-kota besar itu merindukan suasana yang mungkin hanya pemandangannya ada pegunungan, ada sawah, ada bunyi kodok ya. Itu bagi mereka itu sesuatu yang dirindukan. Jadi mungkin sudut pandang kita harus lebih luas, jadi jangan membatasi ide ya. Saya kira seperti itu. Jadi menurut Mas Awin nih siapa saja bisa jadi YouTuber ya? Iya, siapa saja bisa jadi YouTuber, yang jelas Anda harus punya handphone Android, kemudian suka syuting-syuting, foto-foto. Langkah berikutnya setelah suka, belajar upload. Nah, setelah belajar upload, baru nanti Anda belajar bagaimana cara shoot gitu ya, meskipun dengan sederhana, bagaimana supaya nggak goyang, bagaimana gerakannya tidak terlalu cepat. Lebih baik belajar seperti itu dulu untuk awal. Oke. Jadi menurut Mas Awin nih, gambar yang bagus atau lebih ke konten yang bagus? Kalau gambar yang bagus itu di level berikutnya lah ya. Saya kira handphone sekarang standar ya cukup bagus ya. Hanya mungkin kalau di malam hari untuk handphone yang kecil atau kamera dengan resolusi kecil kurang bagus. Tapi kalau siang hari masih cukup bagus untuk pemula. Jadi kalau bicara tentang kualitas shoot atau gambar itu mungkin di level berikutnya bisa. Harus dipertimbangkan juga. Perlu nggak sih Mas memanage channel YouTube itu, atau cukup dilakukan sendiri saja? Untuk manajemen, sebenarnya pengertian manajemen aja ya. Manajemen itu kan mengatur ya. Nah, berarti kita bisa mengatur waktu, kapan shoot, kapan hunting,
kapan edit gitu kan, kapan upload. Nah, jadi manajemen itu bukan sesuatu yang menyeramkan, harus punya tim gitu ya, timnya gajinya besar gitu. Nah, bagaimana akan membayar orang gitu buat sendiri, atau handphonenya aja katakanlah jadul. Saya kira kita pokok bahasanya kepada YouTuber pemula dulu lah ya. Kalau yang di level berikutnya mungkin nanti kita bicara di session berikutnya. Kebetulan YouTube ada YouTube Short Beta ya. YouTube memperkenalkan sebuah video pendek, namanya aja beta, berarti dia sebuah eksperimen yang posisi handphonenya vertikal ya, posisi videonya vertikal seperti ini. Saya kira itu bagus untuk video-video pendek yang mungkin bagi pemula itu kesulitan untuk membuat video panjang. Waktunya cukup 30 sampai 60 detik. Nah, itu coba manfaatkan, pelajari apa itu video beta. Kuncinya hanya buka YouTube aja, nanti di situ ada menu-menu beta, menonton, menu upload video beta. Apa sih kesulitan paling urgent yang dialami oleh para YouTuber pemula biasanya? Biasanya yang sering itu malas belajar. Nah, malas belajar dalam pengertian ketika dia bisa membuat video, mengupload, nah dia berhenti. Padahal ada beberapa teknik lain yang memang harus dikuasai, seperti sinkronisasi judul dengan deskripsi, dengan tag, ya, kemudian dengan thumbnail. Nah, itu di level setelah bisa upload, coba pelajari tentang itu. Dan perlu nggak sebagai seorang YouTuber pemula berpikir bahwa ini akan menjadi penghasilan buat mereka, buat seorang YouTuber? Kalau untuk YouTuber yang katakanlah hobi, saya pikir itu kita tidak mendasarkan segala sesuatunya itu sebagai mendapatkan uang dalam waktu cepat ya. Kalau mendapatkan uang atau komisi atau bonus atau gaji itu otomatis ketika kita memenuhi syarat yang ditentukan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu sudah otomatis. Tetapi apabila kita mengejar uang menjadi dasar kita jadi YouTuber, saya kira itu lemah ya. Ya biasanya dia berhenti tengah jalan atau mungkin channelnya dijual. Tapi ada juga mungkin orang yang berpikir karena ini sekarang sepertinya sudah menjadi sebuah profesi gitu kan. Bahkan anak-anak pun yang ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber? Berarti mereka sudah mengkonsep bahwa ini adalah sebuah profesi. YouTuber itu pekerjaan ya. Ya. Ini jangan salah ya. YouTuber itu is a job, is a profession ya. Jadi ketika ada seseorang ingin menjadi YouTuber, ya berarti dia ingin berkarir di situ. Toh kita zaman dulu itu adanya adalah writer, penulis. Terus ada lagi typewriter, tukang mesin ketik ya. Terus ada lagi segala macam. Itu kan perkembangan sebuah profesi yang sesuai zaman. Saya kira harus diakui ataupun sadar atau tidak sadar, YouTuber itu pekerjaan dan bisa menghasilkan uang serta bisa menghidupi. Jadi kalau ada anak-anak yang kita tanya cita-citamu apa, kemudian mereka menjawab sebagai YouTuber, itu sah ya? Sah, itu malah fasilitasi dan dukung. Ya, fasilitasi dukung, kemudian panggil orang-orang yang bisa, ajarkan, itu pilihlah guru terbaik supaya tercapai cita-cita anak tersebut. Seberapa besar kan seorang YouTuber untuk menjadi sukses? Ya, profesi apapun bisa menjadi besar ya. Profesi apapun termasuk YouTuber. YouTuber malah masuk dalam sebuah katakanlah sebuah mainstream pekerjaan ya saat ini. YouTuber juga bisa menghasilkan ataupun mendapatkan sekaligus uang, gengsi, prestis segala macam. Bahkan di dunia anak-anak milenial ini sudah ada ininya, sudah ada selorohnya bahwa untuk dapat job besar
Anda tidak ditanya sarjana jurusan apa, mungkin sekolahnya di mana, tapi Anda akan ditanya berapa jumlah follower Anda atau subscriber Anda, dan itu sudah terjadi. Jadi setuju nggak Anda ketika ada orang yang mengatakan bahwa YouTuber pengangguran? Tidak ada masalah, pengangguran itu kan hanya sebuah mindset atau persepsi bahwa orang bekerja itu harus keluar keringat atau basah kuyup atau banyak tanah gitu ya. Itu hanya sebuah persepsi saja. Perlu disadari bahwa perubahan ini tidak harus melulu seperti yang kita gambarkan ya, dan perubahan itu terjadi cepat sekali. Tentu saja YouTuber juga berkeringat ketika dia hunting sebuah konten ya. Tentunya juga dia juga badannya capek-capek, pegal-pegal ketika harus di tengah jalan atau di pantai atau di laut dimanapun. Jadi belum harus berpikir dan apalagi yang harus mereka bikin gitu kan, apalagi mereka yang harus buat gitu kan. Itu sebuah pemikiran-pemikiran yang perlu dihargai juga kan. Ya, itu luar biasa. Justru YouTuber itu kalau menurut saya ilmunya itu harus banyak sekali ya. Bisa foto, bisa video, bisa ngambil sudut pandang, bisa editing, bisa desain grafis ya. Saya kira YouTuber adalah sebuah disiplin ilmu, sebuah pekerjaan ya, yang memerlukan banyak sekali disiplin ilmu di dalamnya, kemudian juga bekerja tidak kalah keras dengan profesi lain. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Jadi buat kalian yang mau memulai menjadi seorang YouTuber, aku rasa tidak ada salahnya mulai dari sekarang, jangan sampai terlambat seperti Mas Awim. Kita 8 tahun ya baru sadar bahwa YouTube bisa menghasilkan sesuatu ya. Katakanlah misalnya subscriber saya 6.000, ada sebuah desa jumlah penduduknya 4.000, berarti saya mungkin katakanlah lebih tinggi dari lurah kan gitu. Iya. Kemudian jika subscriber Anda misalnya 100.000, 200.000, sementara penduduk sebuah kota kecamatan 60.000, berarti posisi YouTuber itu di atasnya Pak Camat, seperti itulah ya. Gak ada kata terlambat, mau usia seberapapun, dan kalau kita berpikir kreatif, kemudian kita mampu memproduksi konten-konten yang menarik, yang akhirnya bisa mendapatkan viewer di YouTube, tentunya itu juga bisa menghasilkan. Terima kasih sudah hadir di Bukan Podcast. Terima kasih. Semoga sharingnya bermanfaat buat kalian yang mau memulai membuka channel YouTube. Amin. Dan kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang selalu inspiratif buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Podcast. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kalian nggak ketinggalan info menarik dari channel Bukan Podcast.